sensus de jure merupakan proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan kepada seluruh warga atau penduduk yang benar-benar tercatat atau asli daerah tersebut. Simpelnya, sensus de jure ini menghitung atau perhitungan bagi penduduk atau masyarakat yang memang asli atau benar-benar tercatat di daerah tersebut. Metode sensus penduduk Kanvaser adalah metode sensus penduduk di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung atau melakukan sesi wawancara. Keuntungan dari metode ini yaitu hasil yang didapat lebih akurat. Namun, metode ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode householder. Dalam geografi, householder merujuk pada kepala keluarga atau individu yang bertanggung jawab atas suatu rumah tangga dalam suatu wilayah. Konsep ini sering digunakan dalam sensus penduduk, demografi, dan geografi sosial untuk menganalisis distribusi penduduk, pola permukiman, serta kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang diadakan melalui pemecahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Tujuan survei penduduk: yang pertama, mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Dan yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Dan yang ketiga, mengetahui penyebaran penduduk di suatu wilayah. Dan yang keempat, mengetahui kepadatan penduduk di suatu wilayah. Dan yang kelima, mengatasi permasalahan urbanisasi. Selanjutnya, registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah dimulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan. Dari data hasil registrasi akan didapat laporan monografi desa tentang kependudukan secara terus-menerus yang berisi data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Secara teoritis, data registrasi penduduk lebih lengkap daripada sumber-sumber data yang lain karena kemungkinan tercecernya pencatatan peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sangat kecil. Nah, karena mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, maka disebut dengan registrasi vital dan hasilnya disebut dengan statistik vital. Registrasi vital sendiri yaitu pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perkawinan, maupun perceraian. Di negara berkembang seperti Indonesia, data kependudukan seringkali tidak lengkap karena banyak kejadian vital yang tidak tercatat sebagaimana mestinya. Registrasi ini dilakukan secara terus-menerus mengikuti perubahan penduduk. Berbeda dengan sensus yang dilakukan pada waktu tertentu. Karena mencatat berbagai peristiwa, maka pencatatannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Mbak, Mbak sopo? Sik Mbak milih. Ini 3.000, terus ini 3.000, 9.000. 9.000. Selamat pagi Ibu. Pagi. Kami dari pihak Badan Pusat Statistika akan melakukan survei mengenai pekerjaan masyarakat di daerah sini. Apakah Ibu berkenan untuk kami data? Jika Ibu berkenan, maka tunjukkan identitasnya seperti KTP dan KK. Terima kasih. Penting tak Ibu Mbak?
Penting, Mbak. Kayak apa itu sih? Ini digunakan biasanya sebagai agar masyarakat itu bisa dilihat atau terdata apa sih yang kurang di daerah tersebut, kemudian apa aja yang dirasa harus dipenuhi dari pihak pusat ke pihak daerah setempat. Saya Mbak, aku sik ribet dodolan. Marene sik wis ya. Penting ta? Iya Ibu, kami dari pihak BPS akan melakukan survei pekerjaan apa aja sih atau pedagang-pedagang apa yang ada di daerah sini. Bayar ini Mbak. Karena kami langsung dari pihak pusat, jadi survei ini tidak dipungut biaya alias gratis. Oh, yang ibu sinau di sekolah aran wis turu ta undangan. Penting iki ndak mek dewan yang tok, BKB. Iya kan, Dok? Iya. Sik aku lek kan iya. Karena Ibu berkenan, Ibu bisa isi data di sebelah sini. Ini ya Mbak? Iya.